Banyak banget sampahnya. Hai Sobat Bumi, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan negara dengan garis pesisir terpanjang kedua di dunia. Nah, pesisir ini sebetulnya memiliki potensi yang gede banget untuk memerangi krisis iklim. Sayangnya potensi ini belum tergali sepenuhnya, padahal kita punya ekosistem mangrove yang besar sekali. Nah, saat ini aku udah berada di Taman Wisata Alam Mangrove Angke. Di sini kita akan bertemu dengan teman-teman dari Indonesia Women Paddlers yang mereka tidak hanya paddling, tapi mereka juga merawat lingkungan dengan menanam mangrove. Seru banget ya? Yuk kita cari tahu. Di tengah koko rimba beton Jakarta masih tersisa ruang bagi alam untuk tumbuh dan bernafas. Hutan mangrove hampir 100 hektar di Taman Wisata Alam Angke Kapuk kontras dengan kehidupan urban. Bukan sekadar pemandangan hijau, hutan bakau merupakan detak ekosistem rumah bagi berbagai flora dan fauna. Hutan mangrove di tengah kota tak hanya habitat biota air dan benteng peredam bencana, namun juga tempat rekreasi alam yang syarat faedah bagi bumi. Upaya menjaga lingkungan pun bisa dilakukan sembari berwisata dan berolahraga. Seperti yang digagas komunitas dayung wanita Indonesian Women Paddler. Ya. Bu Ami, akhirnya datang juga nih. Jadi nih kita mau mendayung. Apalagi kita turun ya. Iya. Cuma kegiatan kita hari ini apa aja nih Bu? Yang pertama mendayung, karena IWP itu nggak jauh-jauh dari mendayung. Kita pakai SUP, stand up paddle, sama kayak. Terus juga sama menanam mangrove. Mangrove juga ya? Iya, Oke. di sini kan ini. Siap, sambil teman-teman siap-siap, aku juga ganti baju dulu Iya, ya, sebentar aja. Teman-teman, aku ganti baju dulu, nanti kita akan ikut teman-teman IWP untuk turun bersih-bersih dan juga nanam mangrove. Yuk kita ke sana. Ini dayung maju, kemudian dayung mundur dari belakang, dorong ke depan, kebalikannya. Indonesia Women Paddler. Berpayung rindang bakau, dayungan anggota Indonesian Women Paddler bergerak selaras, seirama dengan denyut mangrove. Terbentuk akhir 2016, komunitas IWP mengajak perempuan aktif secara fisik, sekaligus menjadi penjaga kelangsungan lingkungan. Tapi kalau untuk menjaga lingkungannya sendiri kan teman-teman juga selain bersih-bersih juga ada nanam mangrove gitu ya. Iya. Nah itu kenapa sih Bu concern untuk sambil menjaga lingkungan? Karena Indonesian Women sendiri punya 3 pilar. Yang pertama kegiatan mendayungnya sendiri gitu ya untuk perempuan. Terus yang pilar yang kedua tuh konservasi alam, khususnya yang di air ya, baik di sungai maupun di laut maupun di danau, ya termasuk di kawasan mangrove. Terus yang ketiga tuh pemberdayaan perempuan. Jadi dengan kegiatan mendayung ini bisa kok perempuan itu melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan. Bagi Ami Saragi, setiap kayuhan di atas air menumbuhkan cinta dan kepedulian pesisir Indonesia yang sayangnya kerap tercemar oleh ulah manusia di daratan. Hamparan bakau yang tenang nan asri tercemar oleh sampah yang terbawa arus. Parah, banyak banget sampahnya. Sembari mendayung menyusuri hutan mangrove, anggota IWP turut membersihkan sampah hanyut yang menumpuk di ranting hingga akar mangrove. Jadi Sobat Bumi kayak gini, sampah-sampahnya banyak banget. Tadi aku temuin, ini kita baru mengayuh sekitar 30 menitan lah. Dan ini udah setengah kantong. Dan itu tadi banyak banget sampah-sampah yang sebenarnya malah ngumpul gitu ya di akar-akar mangrove ini. Dan kita bisa bayangin kalau ini nggak kita bersihin, padahal ini semua adalah sampah kita yang ada di daratan.
Selain menjaga, anggota IWP juga turut menanam pohon mangrove sebagai bentuk kepedulian mereka akan kelangsungan kehidupan. Kalau concern Mbak Tasya untuk pelestarian lingkungan khususnya untuk mangrove ini seperti apa sih Mbak? Ya seperti yang kita tahu ya, Jakarta kan hampir tenggelam. Jadi ini sebenarnya mangrove ini bagus banget untuk menahan abrasi. Jadi dia menahan air, menahan sampah, menahan semuanya gitu di sini. Jadi dengan kita menanam mangrove, semakin lebat mangrove-nya, Jakarta lebih terjaga dari abrasi, banjir dan sebagainya. Juga dia menyuplai oksigen. Berdirinya ekowisata berbasis konservasi mangrove seperti Taman Wisata Alam Angke Kapuk menjadi ruang kolektif menjaga alam. Siapapun dapat berkontribusi, termasuk para mahasiswa. Cuaca di Depok akhir-akhir ini juga sangat panas, jadi kayak dari diri sendiri dan juga teman-teman semua itu ngerasa kayaknya harus ada perubahan nih. Dan salah satu cara untuk mengatasi krisis iklim itu ya dari penanaman mangrove. Ekosistem mangrove yang terbentuk hingga mampu menjadi pilihan ekowisata di kawasan Jakarta Utara ini melewati perjalanan panjang puluhan tahun. Wisata berbasis alam menjadi pilihan dan di masa depan berkelanjutan. Yang diharapkan adalah pengunjung yang datang ke sini itu betul-betul menikmati alam dengan udara yang bersih dari karbon. Yang terpenting adalah mereka mendapatkan edukasi tentang pentingnya mangrove untuk lingkungan. Lalu di tahun 90-an pohon mangrove-nya habis sehingga tersisa hanya kurang lebih adalah 10% dari mangrove yang dulu. Itu sampai saat ini kita mampu untuk mengkonservasi area ini, tutupannya bisa mencapai ke 70%. Pesisir kita bukan hanya hamparan pantai yang luas, tapi bagian krusial dalam keberlangsungan hidup di bumi. Laut menghasilkan sebagian besar oksigen di bumi, laut mengatur iklim, menyediakan sumber protein, serta rumah keanekaragaman hayati. Bagi masyarakat pesisir, laut dan ekosistem pesisir adalah penopang hidup. Disinilah karbon biru tersimpan, karbon dioksida yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, menjadi garda terdepan melawan perubahan iklim. Sosioekojournalis Didi Kasim menekankan pentingnya ekosistem pesisir. Dan mangrove itu tuh kayak planet sendiri. Planet itu sebuah ekosistem, mangrove itu sebuah ekosistem sendiri. Dia punya spesies yang khas, yang unik di situ. Ketika ekosistem itu hidup, maka dia akan menghidupi seluruh wilayahnya. Jadi ikan akan punya rumah, lalu kemudian kepiting-kepiting akan, burung-burung air akan datang. Jadi ketika kita menghilangkan itu, kita kehilangan kemampuan kita untuk bisa menjaga abrasi dan tekanan dari air laut gitu. Sosioekojournalis Didi Kasim menyayangkan kekayaan pesisir kita yang tak sejalan dengan pemahaman di akar rumput. Kita sering mengotori piring makan kita, sayangnya gitu ya. Jadi kayak masyarakat pesisir yang hidup bergantung dari pesisir dan dermaga mereka, hari ini masih buang sampah di laut juga gitu. Jadi pemahaman tentang bagaimana ini menjadi jangka panjang itu adalah sesuatu yang harus dan kemudian kita hadir di sana gitu. Kalau kita sebutnya di Seagrass Indonesia itu The Forgotten Ocean Hero gitu. Oh, okay. Jadi pahlawan laut yang emang kita lupain gitu loh. Biru laut tak hanya menyimpan keindahan, namun potensi memerangi krisis iklim yang belum sepenuhnya dimanfaatkan lewat ekosistem mangrove dan padang lamun. Para ilmuwan memperkirakan persatuan luas ekosistem lamun mampu menyerap dan menyimpan karbon hingga puluhan kali lipat lebih efektif dibandingkan hutan hujan tropis di daratan.
Data Low Carbon Development Indonesia menunjukkan Indonesia negara dengan luas padang lamun terbesar kedua dunia setelah Australia, kurang lebih 15% dari total padang lamun dunia. Mereka tuh kayak radiator gitu. Jadi mereka menahan karbon, kemudian menetralkan iklim, lalu kemudian mereka menjadi bagian dari bagaimana ekosistem itu bisa hidup. Untuk melihat langsung padang lamun di pesisir Jakarta, saya dan komunitas pemerhati lamun Seagrass Indonesia berangkat ke Pulau Pari, bagian dari Kepulauan Seribu Jakarta, lokasi edukasi dan penanaman lamun Seagrass Indonesia. Butuh waktu sekitar 1,5 jam menggunakan speedboat dari Ancol menuju Pulau Pari. Oke, jadi hari ini kita akan ngajak teman-teman untuk ngelihatin seagrass atau padang lamun. Kita boleh jalan agak ke sini. Nah, Mas Ferry, aku minta dijelasin dong, kalau tadi aku ngeliatin si padang lamun ini kan sebetulnya ada ikan-ikan kecil. Betul. Yang di sini berenang-renang. Itu sebetulnya merupakan ekosistemnya juga gitu ya. Itu yang merupakan salah satu manfaat kenapa penting ada padang lamun, Mas. Ya, jadi awal mungkin pertama-tama kita kenalan dulu nih sama seagrass ya, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut padang lamun seperti itu. Jadi padang lamun itu satu-satunya tumbuhan berbunga, Kak Bella, yang bisa hidup di laut kayak gitu. Dan padang lamun ini sebetulnya memberikan jasa ekosistem yang banyak banget gitu. Jadi kalau di sini ada mangrove, tadi Kak Bella juga udah lihat ada banyak mangrove gitu ya. Nah, jadi jasa ekosistemnya tuh hampir sama gitu loh, sama kayak mangrove. Tapi padang lamun ini banyak dilupakan, Kak Bella. Nah, jasa ekosistemnya itu banyak banget. Salah satunya dan yang merupakan selling point sebetulnya dari padang lamun itu adalah serapan karbonnya. Serapan karbonnya ini lebih efisien 35 kali lebih cepat. Wow, 35 kali? 35 kali lebih cepat dibandingkan hutan hujan tropis gitu. Dan kalau misalkan Kak Bella tadi lihat kenapa kok banyak ikan gitu ya. Nah, padang lamun ini jadi salah satu tempat makan dan juga tempat berkembang biak para ikan gitu, ikan-ikan kecil. Bisa dibilang rumah untuk betul, dan juga jadi nursery untuk ikan-ikan kecil gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada padang lamun, ikan-ikan kecilnya ini pada hilang gitu ya, ya rantai makanannya akan rusak gitu. Kalau kita sebutnya di Seagrass Indonesia itu the forgotten ocean hero gitu. Jadi pahlawan laut yang emang kita lupain gitu loh. Nah, kenapa sih? Karena memang dari sebarannya gitu ya, padang lamun itu memang secara global itu cuma 0,2%. Secara global. Nah, Indonesia itu punya 11,5% dari total luasan padang lamun. Jadi bayangin cuma 0,2%, jadi ya memang orang juga nggak bakal melihat itu sebagai satu hal yang penting mungkin ya, kayak gitu. Walaupun jasa ekosistemnya ya besar banget. Padang lamun atau seagrass acap disebut pahlawan tak dikenal karena jarang disadari keberadaannya. Lamun sendiri merupakan satu dari 3 ekosistem karbon biru. Selain menjadi habitat biota laut, lamun juga melindungi pesisir dari abrasi, menjernihkan air laut, hingga menyerap karbon. Namun sayang, seperti di Pulau Pari, padang lamun tak banyak ditemukan. Padahal, pulau-pulau kecil seperti Parilah yang paling beresiko tenggelam akibat penyusutan daratan akibat kenaikan permukaan laut. Di Pulau Pari, indikasi abrasi terlihat jelas, seperti ayunan yang tenggelam ini. Melihat realita yang ada, pada 24 Oktober 2024 bertepatan dengan Hari Aksi Iklim Internasional, Ferry dan beberapa teman sejawatnya membentuk komunitas Seagrass Indonesia. Beranggotakan kurang dari 10 orang, ia percaya upaya edukasi bisa dilakukan dari gerakan mandiri. Selain edukasi masyarakat akan pentingnya keberadaan lamun di pesisir, Seagrass Indonesia juga menanam 100 meter lamun sebagai bentuk komitmen menumbuhkan padang lamun di pesisir Indonesia. Kita melihat bahwa lamun ini setiap tahunnya ini terdegradasi cukup besar
Jadi hampir 7%. Kalau kita lihat ekosistem lainnya itu di bawah 5% gitu. Karena kita negara kepulauan dengan potensi maritim yang sangat tinggi. Saya berharap bahwa semua orang bisa kenal dengan Lamun, at least kenal. Karena dengan kita kenal Lamun, kita tahu apa yang diberikan Lamun untuk kita gitu ya. Dan saya berharap kita juga semua sadar bahwa Indonesia ini punya potensi Lamun yang luar biasa. 2011-2012 kita awalnya wisata. Jadi kita beralih yang tadinya nelayan, kita jadi mandu tamu, mandu wisata, homestay juga. Indah pesisir Pulau Pari tak seindah realita para nelayan. Laju pembangunan pariwisata berbanding terbalik dengan hasil tangkapan laut akibat kualitas perairan yang kian menurun. Ini memaksa nelayan seperti Hamdi untuk tak hanya menggantungkan hidup pada hasil laut. Nelayan berusia 55 tahun ini bercerita akan cintanya pada laut. Seumur hidup, laut menjadi sahabat yang menenangkan. Tempatnya melepas penat dan gelisah. Kalau di sekitaran sini dulu abrasinya berasa banget ya? Ini udah parah banget, abis. Dulu pas kecil kayak gimana sih Pak di sini? Enak banget Kak, berenang juga, airnya juga masih jernih. Sekarang udah banyak-banyak limbah gitu, gatal airnya Kak. Sayang, laut yang dulu jadi wahana bermainnya, kini tak lagi mampu menjadi tumpuan ekonomi keluarganya. Tangkapan ikan yang merosot mengharuskan Hamdi membuka penginapan kecil-kecilan atau homestay demi bertahan. Tergantung ininya sih, kalau lagi ada bisa 2 kilo dapat Kak. Itu turun berapa jam Pak? Dari jam 8, paling pulang jam 4 sore. Seharian itu dapat 2 kilo Pak ya? 2 kilo, 3 kilo. Kalau dulu bisa dapat berapa Pak? Wah, kalau satu hari itu bisa paling sedikit 5 kilo dapat Kak. 5 kilo? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 90-an sampai 2000-an. Di balik keindahan Pulau Pari, warga Pulau Pari tengah berjuang di bawah bayang-bayang krisis iklim, serta kerusakan ekosistem akibat praktik pembabatan mangrove ilegal dan reklamasi untuk pembangunan resort wisata. Lahir dan besar di Pulau Pari, Hamdi bersaksi, ekosistem laut seperti mangrove dan lamun terus tergerus. Belajar dari pengalaman hidup, Hamdi paham bahwa lamun adalah tempat hidup ikan, udang, dan hewan laut lainnya. Iya, banyak ikan pastinya Kak. Soalnya lamun sama mangrove itu tempatnya bertelur ikan kepiting, udang-udang kecil. Lamun sama mangrove berkurang sejak adanya pembangunan Kak. Pulau-pulau wisata terutama. Pulau-pulau yang diinin pengembang, kayak reklamasi. Itu padang lamun kita udah mulai rusak Kak. Ya nelayan penghasilannya juga udah mulai rusak, mulai berkurang. Tempat-tempat sarang-sarang ikan yang biasanya ada, dengan berkurangnya mangrove dan lamun, penangkapan kita berkurang juga hasilnya. Meski Indonesia merupakan negara pesisir dengan kekayaan karbon biru melimpah, namun pemanfaatan dan keberpihakan masih minim. Pesisir yang seharusnya menjadi solusi perubahan iklim justru dihantui kerusakan akibat pencemaran hingga alih fungsi lahan. Sebetulnya kita menyimpan potensi yang begitu besar dengan kita sebagai negara maritim dan garis pantai sepanjang ini, mestinya kita mampu menjadi negara yang punya kemampuan penyerapan karbon lumayan tinggi, berperan di planet ini gitu ya. Seringkali saya melihat di lapangan bahwa kita tidak sadar bahwa kita menyimpan kekayaan itu. Itu ditunjukkan dari apa? Bahwa
keberpihakan kita masih menjauh dari pesisir kita. Kalau misalnya kita lihat hari ini pesisir-pesisir kita itu sepi, Mbak. Sepi dari program, sepi dari pemanfaatan. Jadi kita membiarkan saudara-saudara kita di pesisir hidup dengan literasi yang memang hanya menganggap pesisir itu adalah ruang hidup dan tempat cari makan. Pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau COP30 di Belém, Brazil, November lalu, Indonesia meluncurkan peta jalan dan panduan aksi ekosistem karbon biru. Langkah ini merupakan komitmen untuk mendorong solusi iklim berbasis pesisir dan diharapkan mampu membuka peluang pendanaan konservasi laut di luar pendanaan pemerintah. Namun sayang, persetujuan pendanaan konservasi laut belum disetujui secara konkret pada COP30. COP ke-30 di Belém, Brasil kemarin, itu agenda untuk ocean and climate itu tidak dibahas. Jadi memang belum mendapat perhatian lah, karena memang mungkin karena ini Brasil, kemudian tagline yang diangkat tuh Amazon begitu ya, jadi memang sangat karbon terestrial. Implementasi pendanaan konservasi laut atau perdagangan karbon biru butuh waktu. Namun Kementerian Lingkungan Hidup memastikan skema yang diterapkan tak hanya dinikmati segelintir pihak. Lewat skema benefit sharing, insentif akan diberikan kepada masyarakat yang merawat pesisir. Jadi nanti akan ada skema-skema pendanaan untuk misalnya kalau kita bisa merawat, memelihara, bahkan merehabilitasi mangrove yang rusak. Jangan sampai kemudian, oh itu cuma omong doang begitu kan ya. Nah, makanya kemudian bagaimana kita bisa mobilisasi sehingga di awal itu sudah ada insentif untuk masyarakat atau ternyata kemudian merawat mangrove, nanti juga menjaga lamun, itu ternyata juga bisa ada manfaat ekonomi bagi penghidupan masyarakat yang ada di sekitar pesisir. Masa depan bumi tak hanya bergantung di daratan, tetapi juga di pesisir, dari hutan mangrove hingga akar lamun di garis pantai. Potensi karbon biru dan keberpihakan pada pesisir seharusnya tak lagi sekadar wacana, tapi aksi yang hidup di antara kita. Inilah saatnya melangkah bersama, menjaga biru laut untuk hijaunya masa depan. Saatnya bergerak dari pesisir untuk pulihkan dunia. Terima kasih Sobat Bumi telah menyaksikan Sustaination, merawat hari ini, menyelamatkan hari esok. Tetap ikuti episode Sustaination berikutnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Salam lestari.